Mohon Sudah. Tuan. Nah, ini baru sekarang ada. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan, apabila nanti ketinggalan atau ingin menyimak ulang, seperti biasa, kita rekam dan kita posting di akun YouTube Lawasan Batik. Jadi Pak Yanyan ataupun kawan-kawan nanti akan kami share di WA Group untuk link YouTube-nya. Silakan Pak Yanyan. Ya. Terima kasih Mbak Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Naratik sama Mbak Caca serta admin. Juga di sini hadir mahasiswa saya juga Mbak. Ada. Kemudian teman-teman yang sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar yang ingin mengetahui tentang Kriya ITB. Saya langsung saja ya, karena ini banyak gambar supaya teman-teman di sini bisa lebih mudah. Ininya saya belum bisa sharing, mohon maaf. Share. Oke, approve share slide-nya. Oke. Ya. Mohon maaf kawan-kawan semua, supaya selama presentasi dari narasumber kita bikin mute supaya lebih nyaman dan bisa disimak dengan baik oleh kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya. Masih disable, Mbak? Bentar, tunggu sebentar. Oh, iya. Silakan, Mbak. Ini temen, nah udah bisa. Makasih Mas. Sebentar saya bersihkan. Sudah ya Mbak ya? Ya, sudah full screen Pak. Sudah. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari Minggu yang cerah ini kita akan membahas Kriya ITB Keilmuan dan Profesi. Saya campur ya antara hasil mahasiswa dan hasil dari para profesional juga dosen ya yang kami perlihatkan di sini. Nah, S1 Kriya ini adalah program studi unggul, ya, jadi berlaku sampai 2025. Jadi jangan khawatir, masih unggul. Nah, kalau teman-teman mau lihat karya-karya Kriya itu ada di Instagram. Kriya itu terdiri atas kampus Ganesha dan kampus Cirebon. Ya. Jadi silakan follow di sini supaya lebih jelas. Kriya kita tidak berdasar tradisi saja, juga modernisasi ya. Jadi modernitas itu juga masuk terhadap digitalisasi motif batik dan seterusnya. Kemudian ada juga tentang modulor, sistem modulor yang dari Le Corbusier itu dimasukkan ke dalam riset ya, riset ini riset S2 ya, di mana mahasiswanya itu adalah S1 kemudian kuliah S2 di sini memakai sistem modulor yang sebetulnya dari ragam hias awalnya adalah ragam hias kawung ya. Nah, ini adalah karya S1, ini adalah elektronik fashion, ini ya electronic fashion, di mana di situ ada muncul sinar ya, sinar yang dari lampu LED dan seterusnya. Ini electronic fashion, ini masuk ke dalam smart textile. Nah, kata kunci dari Kriya itu sebetulnya kurang lebih seperti inilah. Yang penting keterampilan penguasaan medium itu harus ya. Apakah itu medium tekstil, keramik, gelas, kayu, atau apapun ya. Itu penguasaan medium. Harus menguasai salah satu medium seperti itu.
kemudian interdisiplin, kontekstual. Nah, di ITB itu khas ada teknologi, seni, sains itu menyatu. Nanti kita lihat ke bawahnya ada slide-slide yang memperlihatkan seperti itu ya. Kemudian tentang kesejarahan, lingkungan, tradisi, kearifan urban, bukan kearifan lokal saja, sekarang adalah kearifan urban, di mana kearifan lokal itu jika diangkat menjadi diterima oleh masyarakat luas, itu akhirnya menjadi kearifan urban. Kemudian unik, kreativitas, dan yang terakhir adalah dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Itulah Kria ITB itu begitu. Jadi kalau sekarang nanti saya perlihatkan berbagai contoh-contohnya ya. Nah, konsentrasi kita masih ada dua, keramik dan tekstil. Belum ada gelas, belum ada jewelry, belum ada satu lagi itu logam. Namun kayu. Namun ini nanti pekerjaannya itu bisa lintas. Makanya saya tuliskan interdisiplin ya. Ini ada natural dyes and fiber. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini hafal dengan serat secang, kemudian kunyit ya, dan tarum dan seterusnya. Kita memang menggeluti ini pewarna alam ya, serat-serat alam, pewarna alam dan seterusnya. Kita menggeluti itu. Nah, ini adalah satu karya diambil dari Lipa Bugis ya. Ini karya S3-nya dosen Kria, kemudian setelah lulus membuat satu kolaborasi dengan CTI ya, Cita Tenun Indonesia, dan di situ ada Stefanus Hami untuk membuat desainnya, kemudian Kaviati Kahdar itu membuat tekstilnya, dan ini Lipa Bugis menjadi asalnya sarung biasa menjadi memiliki nilai tambah desain ya. Nah, ini karya S1 di mana di sini adalah karya rajut ya, dari limbah-limbah rajut kemudian dibuat sedemikian rupa sampai reaching perfection ya, dicari bagaimana pengembangan yang paling masuk akal ya untuk bisa diproduksi seperti ini. Ini adalah karya S2 dari tenun rami ya, dari serat rami, kemudian serat rami Garut, kemudian dibikin kebaya haute couture ya. Kemudian ini karya consumer goods dari keramik. Kemudian ini berbagai karya Kria dengan satu desain seperti ini, kemudian diaplikasikan di dalam berbagai desain. Ini adalah karya lukisnya Batik Komar, simulasi pameran batik Kria. Ini ketika Pak Komar menjadi mahasiswa S3 ya di FSRD ITB. Bentar. Kemudian ini adalah karya S1, ini juga dari rajut, ini berkolaborasi dengan UKM di Binong, di daerah Binong. Di sini dijadikan haute couture juga. Kemudian ini adalah tas ya, tas yang diambil dari serpihan-serpihan serat-serat logam ya. Kemudian ini dari Saeh Daula batang Saeh, ini juga adalah jadi jadi karya S1 ya, ini jadi karya S1 juga. Bentar. Ini produk dalam ranah Kria, bisa menjadi relief batik di counterbank. Ini bisa menjadi batik terpanjang di Indonesia. Ini karya Komar, ini juga Kria. Ini juga kereta api dengan motif batik. Ini karya Karmanita. Nah, ini adalah keramik ya yang menjadi alat musik ya. Punten admin, ada 3 orang yang berada di waiting room. Silakan di-admit. Oke, terima kasih, Pak. Dari tadi saya mengadmit. Oke, mohon maaf ya. Enggak, mungkin terkesima ya. Jadi
Ya, ini adalah karya keramik yang bisa berkolaborasi dengan musik ya. Itu masih ada 3 people ya enter in the waiting room ya. Silakan dimasukkan ke Sian. Ini adalah batik zeolit ya. Jadi motifnya dari struktur kimia zeolit. Kemudian ini game design, ini karya S2 dan S3 ya. Jadi sampai ke game ya, sampai ke digitalize. Kriya itu bisa masuk. S1-nya Chandra Tresnadi ini adalah S1 Kriya tekstil, kemudian S2, kemudian S3 membuat game ya. Ini sepatu ya dari Kriya juga ya dengan pendekatan medium, penguasaan medium. Ini jewelry dari keramik. Kemudian ini keramik seperti biasa. Mangga ini ada 2 people enter in waiting room. Silakan, kasihan dia mau ini mau masuk. Kemudian ini yang saya sebutkan bahwa keramik ini adalah penyatuan ya, penyatuan antara bahan keramik dengan bahan kaca. Ini adalah tugas akhir S1. Ini yang disebut interdisiplin. Ini juga interdisiplin di mana keramik itu bisa menjadi bahan alat calung ya. Di alat musik calung di Sunda ya, asalnya bambu tapi dibuat dari keramik. Ini adalah proses pembatikan yang ada di sini. Kemudian ini alam ya, pewarna alam untuk kain tenun ikat. Ini proses celup ikat. Ini tenun silk painting ya, ini juga proses silk painting. Kemudian ini juga silk painting. Ini eksplorasi celup ikat, ini tugas S1 kita. Kemudian ini tugas S1 kita, ini tenun lame, dari selat lame. Nah ini banyak kegiatan yang kita buat, ya mahasiswa ikut berkegiatan. Setiap tahun ada aja, mau internasional maupun nasional, atau regional, ada lokal. Ini ada kegiatan workshop, ya kemarin juga ada kegiatan workshop dari Jepang. Kemudian ini juga workshop keramik, ini kunjungan ke sentra. Nah ini karya alumni, yaitu ini batik lawasan Mbak Elok ya. Ini batik lawasan yang lawas, batik lawas itu dibeli oleh senimannya, oleh karyawannya Facu Rohman. Kemudian ditenun akhirnya menjadi seperti ini ya. Ini harganya 100 jutaan ya. Oke, kita lanjut. Ini karya alumni juga, itu gimana batik apa ya, kait, ini batik kait, motif kait ini masuk ke dikolaborasikan dengan bahan kulit dan diekspor ke Rusia. Ini adalah Harajutik ya, Harajuku pakai batik. Ini alumni Kriya juga dan dikenal Harajutik ini di Jepang. Ini adalah karya transformer ya dan transponder. Ini juga masuk ke dalam sebentar. Ini ada yang masuk ya. Masuk ke dalam majalah Dewi ya, dan pernah dipamerkan di Hotel Haris ya di Bandung. Ini karya desain ya secara digital ya dari batik Sunda ya. Ini juga oleh mahasiswa saya. Ini juga ya. Ini juga ya. Ini aplikasinya ya di dalam studi-studi desain digital. Ini adalah dari Adidas ya. Ini juga motif batik yang masuk menjadi karya-karya komersial ya. Bentar, saya ini juara pertama ya. Ini juga karya Putri Urfani, ini adalah anaknya Batik Komar ya, Pak Komar. Ini juara 1 lomba batik modern. Ini adalah terapan di MacBook. Ini juga adalah studi batik digital.
Dan ini karya Komarudin Kudia yang berasal dari ide-ide spider web ya. Jadi sarang laba-laba ya, yang kemudian dikolaborasikan dengan desainer mayat dari New York, dan ini dihadirkan di dalam New York Fashion Week. Ini karya dosen ya, Pak Haldani, ini jago ragam hias, ini adalah karya beliau di Masjid Al-Jabar yang sedang viral ya di Bandung. Jadi bisa di kaca patri, kemudian yang bersangkutan juga mendesain mushaf Al-Qur'annya dan mendesain juga karpetnya ya. Ini karya mahasiswa kemarin ya, yang memiliki pikiran-pikiran terbaru dari isu-isu terbaru desain ya, dari Good Design. Ini ada yang menjadi kurator di Galeri Nasional, lulusan kita, ini sedang S2 dan S3 di Inggris. Kemudian ini juara ya, Syahida Fashion Design Competition, masih mahasiswa. Kemudian ini ada workshop dari Yoshibi Jepang. Ini teman-teman diajak sebentar. Saya belum. ini Bu. Bentar, maaf. Iya, silakan. Putus ya, tunggu sebentar. Putus. Ini silakan. Akses untuk slide-nya keputus. Ya, iya, untuk itunya. Mohon maaf Pak, sebentar. Nggak apa-apa. Mohon maaf kawan-kawan, jadi kita masih tunggu admin untuk akses slide. Kenapa tiba-tiba terputus? Status co-hostnya ya Pak? Ya, Pak. Ya, Doni. status co-hostnya. Mungkin ini aja Pak, di-approve dulu yang masuk dulu, kemudian kembali lagi ke Pak Yanyan. Admin Pak Doni, tolong. Mungkin ada masalah juga Pak Doninya. Ya, kayaknya sinyal di Jakartanya ini yang baik. Ini ada masuk lagi sebentar ya. Masuk lagi. Nah, ini ada ya. Ya, Oke, ini bisa terlihat. Ya, ini riset dari dosen di mana mahasiswa juga disertakan ya. Kemudian ini Smartech Student Exchange, jadi ada yang dikirimkan ke beberapa negara Eropa. Mungkin teman-teman hafal ada program ISMA juga ya, baik di ISI Jogja atau dimanapun, di UPI dimanapun ada, ini juga kita kirimkan ke sana. Dan ini karya ITB Cirebon ya, Kriya Cirebon, berupa hot rod ya, mobil yang dibuat dari pendekatan keilmuan kriya. Dia mahasiswa S1. Ini mobilnya ya. Kemudian ini kalau pendekatan kriya ya mobilnya juga seperti ini ya. Oke. Kemudian ini juara pertama masih mahasiswa, dan ini Fania, Mbak Elok ya, ini Fania yang juara batik Irlandia. Iya Pak, saya pernah lihat ini. Ya, betul. Ya. Kemudian kita berbicara biomaterial, jadi interdisiplin, jadi tidak hanya material di kriya saja, kita menyatukan dengan smart textile. Ini kita bicara tentang hijab, ini juara juga, ini lulusan. Kemudian kita cerita tentang keramik kontemporer. Saya bercerita batik ya di Canberra, Zoom. Ini juga tentang 3D woven structures ya. Dan kemudian ini kita bicara tentang urban. Jadi kriya itu tidak hanya bicara melulu ilmu kriya, tapi bisa sampai masuk ke urban. Ini Wastra Nusantara, ini virtual exhibition, ini transformasi digital. Di situ ada Pak Chandra juga, Bu Kaviati dan seterusnya. Jadi memang ini
istilahnya bagaimana memodernisasikan batik. Ini brand showcase kita ada bercerita tentang brand, ini pottery workshop, dan ini salah satu karya kriawan seniman John Martono ya, terkenal. Ini rumahnya dibuat sedemikian rupa berdasarkan pendekatan kriya. Ini karyanya yang di belakang, bukan yang di depan ya. Ini adalah rumahnya, studionya seperti ini. Ya, ini pendekatan kriya. Ini pendekatan kriya, mobil VW dilukis, kemudian jembatan karya dekorasi dari Pak John. Ini dalamnya mobilnya. Ini adalah karyanya juga, itu Pak John-nya. Dan ini adalah terminal Lewi Panjang ya. Ini dihias sampai ke atas ya. Dan ini adalah karyanya di SCBD ya, di hotel. Dan ini karya jembatan Antapani di Bandung ya, itu dengan pendekatan elemen estetik dari kriya. Ini ketika difoto malam hari, ini juga begini ya. Nah ini karya dosen kita juga yang memang akhirnya mahasiswa ITB Cirebon ada yang ngikutin, yaitu dengan tadi membuat hot rod ya. Custom culture ya, ini karyanya ya. Nah ini yang dikirimkan dari Smartex ya, dari Kriya ke sana. Memang mohon maaf teman-teman bahwa teknologi di ITB kan tidak secanggih dengan apa yang ada di lab Belgia, lab Swedia, lab Spanyol, tidak ya. Di lab Jepang juga tidak. Tetapi kita memiliki basis-basis atau dasar-dasar teknologinya sehingga mereka bisa mengikuti workshop ini selama 3 sampai 6 bulan ya di sana ya. Ini laboratory work ya, physical lab, ini karya anak S1 sebelum lulus, ini bisa beradaptasi. Nah, ini juga beradaptasi dengan hal-hal teknologi ya. Ini bagaimana membuat interpretasi sunset ya menjadi satu bahan memakai laser. Kemudian ini juga peralatan lab yang memang di sana udah high tech, tapi kita bisa mengikutinya ya, mahasiswa kita bisa mengikutinya. Ini adalah percobaan mikroplastik practice, kemudian ini encapsulation of liquids ya. Kemudian ini juga functional textile, semuanya dikerjakan oleh mahasiswa kita. Dan ini student intensif di Greece ya. Ini juga di Yunani, ini juga mahasiswa kita. Dan ini adalah dosen-dosen tendik dari Kriya. Welcome to the Kriya Jaya guys. Hatur nuhun, terima kasih. Saya stop share dulu ya. Enggak. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Yanyan. Jadi kawan-kawan semuanya, pagi ini kita bisa mendapat sedikit perbedaan atau frame of reference yang mungkin lain daripada biasanya. Jadi kawan-kawan akan kemudian mulai terbiasa bahwa kita melihat seni tetapi dengan muatan teknologi. Jadi yang biasanya kawan-kawan merasa bahwa kawan-kawan seni itu kayak seniman banget gitu. Enggak gaptek gitu ya Pak ya, istilahnya malah gaptek gitu. Tapi kemudian pagi ini kita nyimak Pak Yanyan, nyatanya kawan-kawan di bidang seni sedemikian tidak teknya, bahkan sangat dekat dengan kawan-kawan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Saya ada beberapa pertanyaan, tetapi saya persilahkan kawan-kawan dulu untuk ketik di kolom komen. Seperti biasa, mohon disampaikan nama dan asal dari universitas atau komunitas mana. Nanti kita akan sama-sama sampaikan. Baik, saya cek dulu, belum ada di kolom chatnya. Jadi saya sapa dulu nih Pak Yanyan, pagi ini kita bersama-sama kawan-kawan dari Universitas Bina Sarana Informatika,
kemudian Rumah Batik Ciracas dari ITB juga, mungkin mahasiswa, salah satu mahasiswa Pak Yanyan, kemudian Yap Mode Fashion School, kemudian ada MAN 1 Yogyakarta, ada SMA Batik 2 Surakarta, Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri Jakarta, kemudian ada alumni ISI Jogja, SMK 2 Jepara, kemudian ada ISI Surakarta, Jogja, SMK Rodotul Mutabiin. Baik, selamat pagi semuanya, selamat bergabung sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk. Monggo jangan malu-malu untuk bertanya. Ini Mbak, Salam juga. ada yang namanya Suciati, apakah dosen UPI bukan ya? Oke, Bu Suciati apakah dari UPI? Ini ada juga Ibu Indria Mustika, Pak. Beliau ini ketua. Pak Yanyan, ini saya Suciati dari UPI. Ya, dokter. Nuhun, Dokter hapunten tiasa buka kamera. Mangga, sukses Bu Suciati. Mangga tuh nuhun, Bu Elok. Iya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ya. Silakan bergabung atau ada pertanyaan. Kemudian ini dari Bu Indria Mustika, ini ketua komunitas. Ini Pak SMK, Pak MGMP, Iya. sana Jawa Tengah. Silakan Bu Indria, kalau mungkin kawan-kawan dari SMA pengen melanjutkan kuliah ke ITB, tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya, sangat bisa. Monggo. Terima kasih Bu Elo, ya terima kasih untuk semuanya. Mohon izin tidak bisa on cam karena disampingi Bapak. Iya, silakan. Karena hari Minggu. Ya, tapi tetap menyimak dari awal. Jadi, salam kenal untuk semuanya, Bapak dan Ibu semua. Sangat bahagia sekali diberi kesempatan untuk bisa gabung di acara Zoom ini. Memang betul tadi yang disampaikan Mbak Elo ya, terkait dengan IT. IT-nya apa? Tadi prestasi anak-anak kita sebenarnya luar biasa. Cuman memang dari SMK, anak-anak itu IT-nya agak kurang karena lebih senang mengandalkan manual. Itu yang pertama, memang perlu ada penguatan karena memang disadari atau tidak, memang harus diakui ya, untuk saat ini desain digital itu sepertinya memang harus dikuasai. Cuman permasalahannya dari kami tenaga pendidiknya, saya sendiri terutama masih agak jadul lah pemikiran untuk belajar 3D atau desain digital itu juga sangat kesulitan. Kalau hanya sedikit mungkin bisa nggak ya Pak, tapi kalau untuk menguasai itu agak berat. Mungkin mudah-mudahan harapannya nanti anak-anak setelah ada pencerahan dari sini bisa meneruskan sesuai jurusannya. Kalau tempat kami tata busana, Pak. Dan juga di sekolah SMK 2 itu kebetulan kria. Jadi mulai dari keramik, kayu, batik, tekstil ya, kemudian logam, kemudian kayu dan furniture ada semua. Harapannya memang bisa ada kemudahan untuk masuk ke universitas yang membuka khusus untuk jurusan kria atau vokasi itu. Cuman memang kami kesulitannya untuk memotivasi anak untuk kuliah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita mencari beasiswa untuk kria itu memang terbatas, Pak. Biasanya kami ke ISI Jogja, ISI Solo. Tapi kalau ini yang jauh ke sana, sepertinya ya ada. Tapi guru-guru kami, kepala sekolah kami, Pak Zen itu juga lulusan ITB. Kemudian Pak Agus Salim itu juga dulu S2-nya juga di ITB. Banyak S2 kami dari sana. Harapannya mungkin setelah ini adalah dari ITB yang dari kelas jauhnya bisa masuk ke SMK 2 untuk bisa pencerahan Bapak nanti, sehingga banyak anak-anak kami yang bisa kuliah lanjut untuk yang kria Bapak. Itu ya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti secara lembagaan, gitu ya Mbak. Baik Bu Indria, terima kasih. Jadi Pak Yanyan, mohon maaf ini kebetulan tadi ketika menyambung dari Bu Indria, saya kemudian ini ada punya WA. Kalau tidak salah, SNMPTN ya, mungkin kawan-kawan biasa melihat sistem masuk kalau zaman saya dulu itu namanya PMDK ya. Ini ada pertanyaan, kenapa? Betul ya? Kenapa
FSRD ITB tidak menerima SNMPTN dari jurusan SMK, gitu Pak. Kalau tidak salah ya, SMK tidak bisa masuk, harus SMA negeri. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi menarik ada mahasiswa Pak Yanyan yang kemudian menjadi kurator seni. Nah, apakah kurator itu sekarang rasanya sih batik membutuhkan banyak kurator ya Pak ya, karena kita hanya sebagai pembuat batik, tetapi kita kurang menarasikan atau mengkurasi batik. Nah, apakah kurator itu masuk dalam kurikulum jurusan kriya juga? Kemudian bagaimana ketika ada calon mahasiswa yang punya cita-cita sebagai kurator, apakah dia juga harus lolos untuk tes untuk seninya? Kemudian yang ketiga, menurut Pak Yanyan, sorry ini ada WA-nya kesini. Oke. Menurut Pak Yanyan, apakah batik digital ini posisinya dengan batik Indonesia ini khususnya dalam pelestariannya itu seperti apa Pak? Maksudnya begini, memang kita sangat membutuhkan teknologi ya, apalagi dalam persaingan dunia gitu ya. Nggak bisa lah kita nutup mata, kita tidak main digital gitu. Tetapi kemudian yang ditakutkan ketika teman-teman muda ini lebih cenderung suka bermain digital, tetapi kemudian sense of batik yang ori, artinya harus dengan menggunakan canting, itu prosentasenya seberapa besar di ITB? Artinya apakah ya udah kalau kamu nggak bisa nyanting ya bikin materi batik aja, artinya masih menyentuh batik, misalnya seperti itu, atau mungkin nanti akan ada masukan atau penjelasan dari Pak Yanyan. Silahkan Pak. Ini diborongnya pertanyaannya, diborongnya. Dari sambil menunggu kawan-kawan ya Pak ya. Ini kan saya juga merangkum pertanyaan yang via biasa lah Pak. Kawan-kawan dari Bu Indria aja ada 2 ya, dari Bu Elok ada 3 atau 4 gitu ya. Jawab dengan senang hati. Jadi pertama ya Bu Indria, bahwa kriya itu manual, tetap kita manual. Kita manual canting, batik, ikat, pewarna alam, bordir, ya, sulam atau apapun, tapestry, semuanya manual. Jadi tidak ada masinal, tidak. Itu di awal, ya, di awal semua bekerja seperti itu. Kemudian ketika mulai naik ke semester atas, mulai diperkenalkanlah alat-alat itu. Alat-alat yang sederhana, bordir sederhana, kemudian 3D printing sederhana, dan seterusnya ya, itu mulai gitu. Termasuk digitalize ya, komputerisasi atau apapun ya, mau membuat pola dan seterusnya, itu ada program-programnya. Dan itu kenapa? Karena memang kita yang kriya ITB itu berdiri di atas 3 pilar itu, yaitu teknologi, seni, dan sains gitu. Jadi terpaksa kita mengikuti itu, tidak berdasar istilahnya seni saja, tidak, tapi 3 itu kita dikenalkan di dalam kurikulumnya terdiri atas 3 itu. Memang di kita tidak ada membuat semacam ini ya, membuat namanya itu membuat wayang kulit seperti diisi Jogja ya, atau diisi Solo, demikian dalamnya kita tidak, tapi kita mengenalkan dasar-dasar itu, walaupun sebetulnya kita memiliki kekuatan juga untuk manual, cuman tidak manual toh, tapi itu bisa berkolaborasi, makanya disebut interdisiplin di sini. Nah, dalam satu teori Elon Musk itu tetap dari 4.0 menjadi 5.0 menjadi 5.1 atau jadi berapa revolusi informasi itu ya, seperti itu tidak akan pernah, ini tuh tidak akan pernah diam, jadi terus saja menaik meninggi, sehingga satu keniscayaan bahwa digitalize itu ada, makanya Elon Musk mengatakan era metaverse, itu satu, itu yang kedua. Nah, bagaimana caranya untuk mengenalkan mereka bisa melek digital, ya mau tidak mau harus mengikuti itu. Saya kan orang yang dari manual ke transisional kemudian digital.
Saya kan ya generasi dalam tanda kutip tidak tua-tua amat ya Mbak ya. Tapi tradisi itu ya, jadi ada sekarang ada Gojek lah, ada apa dan seterusnya. Itu kan saya pelajari juga. Jadi tidak pernah lekang oleh zaman untuk belajar. Karena belajar mah sampai mati gitu ya, itu baru berhenti. Sehingga saya itu sebetulnya manual, tidak mengenal komputer, tapi sekarang jadi hafal sekali dan sekarang membuat sesuatunya dengan digital. Nah, disitulah harus ada keterbukaan. Jadi harus ada prinsip 3 prinsip ya. Jadi harus keterbukaan, positif, kreatif, dan satu lagi itu adalah integritas. Jadi tetap harus tidak, saya mah hanya di sini, nggak bisa gitu untuk ke depan, kecuali kalau memang pilihannya adalah manual tok. Cuman apa? Ketika harus bicara dengan digital media sosial, Instagram lah, YouTube lah, Twitter lah, dan seterusnya, dengan apa UI UX-nya itu adalah digital, platform digital, harus ikut, terpaksa harus ikut, masa tidak ikut? Nah, karena apa? Karena dia ya platform digital itu bisa langsung merambah seluruh dunia. Betul, Instagram itu seluruh dunia. Jadi tidak namanya itu tidak menghabiskan dana banyak. Yang penting kuota, tahu digital dan seterusnya. Instagram saya saja banyak pengikutnya di seluruh dunia. Coba kalau tidak punya Instagram, lama ya Mbak. Saya waktu dulu itu mengenalkan jurnal-jurnal saya itu wah lama. Sekarang banyak. Karena apa? Harus melek digital. Itu adalah keniscayaan wajib untuk orang-orang yang apalagi sebagai milenial, sebagai Gen Z, sebagai generasi alpha, apalagi nanti beta dan gamma dan seterusnya. Jadi wajib. Jadi tidak akan berhenti. Bakal 4.0, 5.0, 6.0, 10.0 dan seterusnya akan seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian soal beasiswa ya, beasiswa memang kalau di ITB itu ada 2 jenis beasiswa. Yang pertama itu adalah beasiswa mencari yang bersangkutan dapat beasiswa dari luar ITB. Nah, ketika mau mendapatkan beasiswa dari ITB harus sekolah dulu. Maksudnya harus masuk dulu, baru nanti ITB itu misalnya 1 tahun baru sekolah, baru ada berbagai beasiswa, apakah beasiswa dari dalam negeri, beasiswa dari luar negeri, dan banyak sekali yang mendapatkan itu ya. Nah, kemudian untuk dari pertanyaan dari Mbak Elok ya, kita memiliki tiga tes. Jadi pertama SMPTN yang dulu ya, sekarang istilahnya lain-lain, ganti-ganti terus istilahnya ya. Jadi SMPTN, SBMPTN, kemudian satu lagi adalah USM ya, ujian saringan masuk. Nah, jadi mandiri ya, ujian saringan masuk mandiri. Nah, SMPTN itu memang berada dari diambil dari rapot. Jadi itu rapot dan portofolio, itu rapot portofolio selalu begitu. Ya, kenapa tidak boleh? Jadi dari pusatnya ya. Jadi bukan dari ITB-nya, dari pusatnya gitu. Nah, tapi ketika SBMPTN boleh, ketika mandiri juga boleh. Itu dari pusatnya. Jadi bukan dari ITB-nya. ITB dari dulu SMK juga masuk ya. Silakan bisa masuk. Nah, kemudian soal bisa kenapa ada kurator seni, kemudian ini batik. Jadi memang perkuratoran itu adalah dari seni. Yang bersangkutan, kenapa bisa menjadi kurator? Yang bersangkutan melanjutkan kuliah dulu S2 kurator. Jadi ada S2 di seni rupa, yang mata kuliahnya itu manajemen seni lah, kuratorial, dan seterusnya. Itu akhirnya dia menjadi kurator di galeri nasional. Nah, nanti ada tahun ini ya, untuk semester ganjil itu ada program integrasi S1 S2. Jadi seluruh S1 S2 Kriya, desain produk, desain komunikasi visual, seni rupa lah, atau desain interior, itu ada integrasi dari S1 ke S2. Dan itu integrasi itu multidisiplin dan interdisiplin. Jadi ada yang bisa memilih ke seni,
S2-nya, atau ada juga yang mengambil mata kuliah pilihan di seni, itu ada. Jadi kita ini interdisiplin ya. Jadi terdapat irisan-irisan pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan kita itu 6 SKS. Jadi di situ boleh mengambil kuratorial. Dari Kria ngambil kuratorial silakan. Dari interior mengambil batik boleh silakan. Nah, jadi itu integrasi ya, kurikulum integrasi. Nah, kemudian soal apa namanya itu batik digital itu hanya satu segi saja. Jadi sebetulnya di kita itu memahami dua prinsip perancangan. Pertama guardian of values, yang kedua adalah co-creation. Jadi guardian of values itu wajib, norma-normanya, tata petitiknya, filsafatnya adalah tradisional, itu wajib ya. Nah, itu adalah pelestarian budaya. Tetapi ada co-creation. Co-creation itu anything goes. Apa bisa dibikin, asal tidak boleh melewati dari 5 ini. Ya, ketentuan 5. Apa? Tidak boleh anti Pancasila, tidak boleh anti NKRI, tidak boleh ateis, tidak boleh membuli, dan tidak boleh aksi pornografi. Nah, itu yang tidak boleh. Yang lainnya boleh. Asal framingnya sama gitu ya. Nah, sehingga ada dua, ada guardian of values, ada co-creation. Di tengah-tengahnya itu adalah transisi. Nah, transisi inilah yang betul-betul tidak akan kehilangan jati diri atau identitas dari guardian of values. Tetapi apakah bisa kehilangan jati diri? Bisa. Yaitu ketika mengambil co-creation. Jadi, karena apa? Framingnya co-creation, bukan framingnya guardian of, bukan framingnya transisi, bukan. Jadi boleh. Di kita itu dibolehkan, merdeka gitu. Jadi kenapa ini digital ini diboleh-bolehkan saja, kan ada motif larangan. Iya, motif larangan itu pada era guardian of values ya. Asal apa? Asal etik. Masa motif larangan disimpan, mohon maaf ya, di bra, gitu kan? Masa motif larangan disimpan di keset, gitu kan, misalnya begitu. Nah, itu kan etik. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Itu tidak boleh tidak sesuai etik. Nah, sehingga apa? Barangkali motif larangan bisa jadikan baju dengan bentuk yang bukan larangan lagi, itulah yang disebut co-creation. Karena di kita dibikin sesuatu yang merdeka gitu ya. Nah, kemudian Mbak Elok dan teman-teman, kan kita punya Zoom ya, punya Zoom atau punya gadget. Gadget itu kan kadang kalau kita buka ada Pinterest ya, Pinterest motif batik, betul kan? Itu kan motif batik. Itu kan citra-citraan, jadi itu bukan batik, itu citraan batik dalam layar digital, jadi bukan motif batik loh, bukan gitu. Walaupun itu adalah motif larangan, itu bukan motif batik, itu adalah citraan dari motif batik. Nah, di situ aja sudah debatable, di situ saja sudah ini, apakah boleh nggak dijadikan gadget atau apa, dan itu bukan motif. Dan di situ era digital itu ada 3 yang bermasalah. Pertama, plagiarisme, kedua cacat, ketiga kasar. Plagiarisme bisa kita lihat loh, kok sama ya gitu dengan orang lain. Kemudian cacat itu tidak usah minta izin, tapi kita bisa meng-capture gitu kan, seenaknya aja, padahal itu adalah punya hak cipta. Dan terakhir adalah plagiarisme, cacat, dan kasar gitu ya. Jadi cacat tidak ada sejarahnya. Kenapa? Motif larangan bisa menjadi cacat, sebetulnya tidak bisa menjadi avatar kalau larangan. Tetapi kan ini di dunia gadget, di dunia digitalize, itu yang sekarang kita terpaksa menjadi spirit zaman sekarang ya, zeitgeist. Nah, tadi ditanyakan oleh Mbak Elok itu apakah kekuatan canting kita melemah? Tidak, kita mengajarkan canting, mengajarkan cap batik, mengajarkan memintal benang ya, membuat warna dari hal-hal zat pewarna alam, kemudian mencampur, menggerus, dan seterusnya. Itu kita terus membuat pottery, itu juga manual ya, jadi tidak mesin, tidak robot, dan seterusnya. Jadi dari situ baru kita memperkenalkan high tech, dalam tanda kutip high tech. Terima kasih Mbak Elok ya. Ini sudah beres.
Mbak di mute, masih mute Mbak. Maaf, baik. Silakan Pak Yanan kalau mau minum teh dulu. Ada ini minum. Waduh, Silakan. istimewa nih kawan-kawan kita. Jadi teman-teman dari SMK maupun kawan-kawan mahasiswa, silahkan kalau mau bertanya. Biasanya itu nggak malu-malu loh, sekarang kok pada WA tanyanya gitu ya. Silakan tanya sendiri, nggak apa-apa loh. Oke. Kemudian sebentar saya cek dulu ya Pak. Jadi belum ada ini yang mau tanya, silahkan. Saya persilahkan kawan-kawan. Itu coba Iqbal Muhammad Khair, silakan ada pertanyaan. Oh, silahkan Kak Iqbal. Dengan Kak Iqbal di mana ya Udah, Pak. Masih ini Pak, masih. Oke, maaf ya saya tidak terlihat. Silakan. Gimana? Ya, silakan. Kang Iqbal. Masih mikir katanya. Oke, sambil menunggu Kak Iqbal. Mungkin ini aja Pak. Ini ada. Ya. Solusi buat apa ya, batik yang mulai agak gimana ya, di zaman sekarang tuh mulai tertutup dengan budaya-budaya barat gitu, gimana solusinya gitu, dengan misalnya batik Aceh misalnya, padahal menarik misalnya tentang filosofinya dan motif-motifnya, tapi tertutup dengan budaya-budaya luar yang masuk tuh, menurut Bapak tuh gimana Pak? Ya. Bersaing gitu, bisa muncul. Jadi saya karena ini Mbak Elok, saya penulis transformasi budaya ya, terutama transformasi desain bersama Pak Agus Sahari, bahwa perubahan itu selalu terjadi setiap saat. Jadi tidak pernah perubahan itu tidak terjadi, tidak pernah. Contohnya apa? Umur kita kan berubah. Ya, betul. Kita kan bicara seperti ini di Zoom detik ini dengan detik yang akan datang pasti berubah. Itulah yang disebut makna perubahan, dan perubahan-perubahan itu selalu ada. Nah, ada yang mengkhawatirkan supaya perubahan itu tidak demikian banyak. Nah, itu dalam satu teori yang disitir oleh Adi Nugraha ya, bahwa sesuatu tradisi ya, maksudnya sesuatu yang tradisional itu akan punah ketika tidak dikembangkan, ketika tidak diterapkan ke dalam semangat zaman, gitu, akan punah ya. Kalaupun tidak punah, dia akan menjadi guardian of values di satu tataran museum, tataran para penggawa tradisional dan seterusnya. Saya membedakan dua terminologi Mbak Elok ya, antara tradisi dan tradisional. Saya membedakan. Tradisional itu adalah guardian of values, sesuatu yang sudah menjadi produk akhir budaya, itu adalah tradisional. Tapi kalau tradisi, modern pun bisa tradisi. Karena apa? Modern dengan yang sekarang, modern dengan 2 tahun yang akan datang itu berbeda. Nah, disinilah tradisi-tradisi yang dijalankan itu adalah tradisi perubahan. Jadi kita kan Zoom ini sudah menjadi tradisi, betul kan Mbak Elok? Zoom ini sudah menjadi tradisi, tapi Zoom ini akan menjadi tradisional ketika ada teknologi melebihi Zoom, betul ya? Nanti suatu saat begitu. Gojek itu adalah suatu tradisi, tapi Gojek itu akan tradisional ketika ada lagi platform yang melebihi dari Gojek. Contoh ini Yahoo, ya, Hotmail itu kan menjadi tradisional, ya. Nah, bagaimana supaya tidak tradisional? Makanya Gmail, Google membuat perubahan modernize gitu ya, memodernisasi diri sehingga memiliki platform-platform yang memang cocok untuk kaum 4.0, 5.0 gitu. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Kang Iqbal,
kalau ada yang memang tidak mau inikan oleh Barat dan seterusnya, gitu, itu suatu saat disimpan secara tradisional itu sudah beres, ya. Secara tradisional itu begitu. Nanti kalau ada fashion designer yang memiliki atau apapun ya, textile designer, karyawan yang memiliki pemikiran untuk mengembangkan dan seterusnya, itu tuh sudah bukan pelestarian lagi, itu pengembangan gitu. Jadi memang harus ada harus ada dua postulat bahwa perancangan itu harus ada dua, guardian of values memang tidak mau diganggu gugat, dan yang kedua itu adalah yang co-creation. Nah, yang co-creation inilah yang sebetulnya akan terus berkembang dan seterusnya sehingga bisa diterima oleh mahasiswa atau konsumen kekinian gitu. Jadi memang batik harus kekinian, harus berwarna ungu, harus berwarna apa gitu, tidak ini, tapi ada juga batik yang tradisional. Ini mah harus dijaga dan seterusnya. Tetapi kalau yang untuk masuk ke dalam dunia showbiz ya, dunia ekstravaganza dan seterusnya, itu harus berubah gitu. Harus berubah, yang tradisional menjadi tradisi kekinian gitu. Gitu ya, Iqbal. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Kak Iqbal dan jawabannya buat Pak Yanyan. Pak Yanyan, tadi saya juga melihat beberapa slide dari Pak Yanyan tentang mahasiswa-mahasiswa ITB yang kemudian masuk ke beberapa lab universitas di luar negeri ya, misalnya kayak Belgia, Spanyol, Jepang, dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaan dari kawan-kawan, kira-kira apa Pak kalau misalnya mungkin teman-teman sekarang yang menggeluti kuliah seni ya, menurut Pak yang ketika kawan-kawan ITB keluar negeri itu, keistimewaan atau apa ya, poin lebih dari mahasiswa kria dari Indonesia itu apa Pak gitu, supaya kawan-kawan ini bisa katakanlah gali lah ke cita-cita, juga pengen ke beberapa di Jepang gitu ya. Kemudian yang kedua, nah integrasi ini rasanya kita sangat sering mendengar ITB tentang integrasi. Apakah memungkinkan kemudian integrasi dari kawan-kawan mahasiswa di KRIA? Kalau misalnya di ITB kan kita tahu seni, tetapi yang jurusan atau fakultas lain itu kan sangat teknik ya Pak ya, katakanlah teknik lingkungan, teknik industri, arsitek dan segala macam. Apakah mungkin kan bisa menceritakan salah satu kasus atau salah satu contoh integrasi antara mahasiswa KRIA dengan mahasiswa teknik lainnya? Jadi sebenarnya teman-teman seni di tempat lain tuh mungkin bisa kayak semacam apa, punya inspirasi gitu. Itu ITB aja anak krianya bisa kok sama teknik lingkungan gitu, atau sama teman-teman arsitek gitu. Ternyata kan apa ya, meningkatkan rasa percaya diri juga gitu sama teman-teman. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elok. Jadi teman-teman yang memang di luar negeri kan itu indeks prestasi kumulatifnya 3,7, 3,8 dan seterusnya. Dan ini hampir ya, biasanya 3,7, 3,8, tapi harus lancar dalam bahasa Inggris. Jadi kalau tidak lancar enggak. Nah, sebetulnya kita ingin ya mengirimkan banyak, tetapi karena beasiswanya hanya sedikit gitu ya, tidak banyak, sehingga kita terpaksa kuotanya hanya 3, hanya 4 dan seterusnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mereka itu bisa seperti itu di luar, selain nanti karakteristiknya apa. Nah, ternyata mahasiswa-mahasiswa bukan ITB saja, bukan ITB, karena saya melihat ada program ISMA di universitas lain ya, di IPB, di Telkom, saya lihat ada gitu ya, di ISI Jogja dan seterusnya ada pasti, di UPI pasti ada lah gitu ya, di Surakarta juga ada. Itu apa, kita
memiliki 4 bekal. Yang pertama itu adalah bekalnya terbuka. Kita itu punya terbuka, open mind. Kita itu open mind. Jadi setiap hal-hal yang baru kita terbuka. Tidak dulu ketakutan, Bu siapa Indria tadi ya. Tidak ketakutan, terbuka. Ya, jadi ketika masuk ke daerah wilayah laboratorium high tech di Belgia gitu, itu mereka langsung wah harus bisa dipelajari gitu. Walaupun pengetahuan dalam tanda kutip tentang lab itu kurang ya. Nah, tapi kalau di ITB kan sudah belajar sedikit. Nanti saya cerita itu yang keduanya. Kemudian yang kedua adalah positif. Jadi melihat segala kebaruan itu dia positif, terima positif. Pokoknya apapun tidak negatif dulu. Ini takut untuk ini takut merusak tradisional, ini merusak apa? Enggak. Pokoknya terima aja positif. Yang ketiga adalah adaptif, ya. Adaptif itu ketika dimanapun kita bisa memiliki strategi penerimaan, penyesuaian, reorientasi, restrukturisasi, apapun termasuk revitalisasi itu adalah kekuatan kita, ya. Dan yang keempat, kekuatan kita yang tidak boleh dilupakan adalah kreatif. Itu kreatif. Jadi segalanya bisa masuk di situ. Nah, sehingga tadi cerita tentang karakteristik orang Indonesia itu 4, mereka terkesima dengan mahasiswa kita. Bahkan ada satu orang yang diminta kalau sudah lulus dari ITB untuk kerja di Spanyol, di perusahaan itu. Ya. Nah, jadi banyaklah sebetulnya begitu. Nah, kemudian yang kedua tentang integrasi tadi, ya integrasi itu di kita lama sebetulnya namanya sudah bukan integrasi tapi namanya kuliah-kuliah pilihan. Jadi ada 6 SKS yang bisa diambil sebagai pilihan di luar. Ada kan smart text itu hubungannya dengan biologi ya, ada biomaterial dan seterusnya. Mereka ngambil mata kuliah pilihan di SITH, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Kemudian ada yang mau merancang karpet pesawat. Nah, dia harus berhubungan dengan kuliah yang ada di FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Itu ada. Jadi sempat begitu. Nah, juga yang dari sana ngambil kuliah-kuliah kami gitu ya, dan di luar non seni rupa desain kriya mengambil kuliah-kuliah kami, dan itu sudah terbentuk menjadi satu jejaring pertukaran mata kuliah di antara ITB itu sendiri. Nah, ada yang mulai mau membuka, Mbak Elok ya, teman-teman juga mungkin kaget, ada yang mau membuka integrasi S1, S2 dari luar ITB. Ada. Tapi belum di-ACC oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ya, belum. Siapa yang berani? Waktu itu yang berani itu FTMD atau STAY, saya lupa lagi ya, atau dari Elektronik Informatika. Jadi gini, nanti itu akan ada integrasi dari S1-nya. Misalnya ya, S1-nya Telkom, S1-nya ISI Jogja, atau S1-nya dari manapun ya, UNESA atau apa, untuk bisa S2 sekalian. Jadi nggak ngambil mata kuliah, nggak S2 di UNESA atau di Telkom, enggak, tapi di ITB. Jadi dia punya 2 gelar. S1-nya Telkom, S2-nya itu ITB. Itu akan ada seperti itu barangkali 2-3 tahun lagi, kita masih menggodok itu. Nah, jadi kenapa demikian? Karena ini pertanggungjawaban dari ITB untuk membuka semua mahasiswa Indonesia untuk S2 di sini gitu ya, maksudnya S2 di Indonesia. Ya, Pak, banyak yang S2-nya kan di luar negeri begitu. Iya, betul. Dan MBKM itu sudah terbukti, Mbak. Ada yang dari Universitas Makassar, Sumatera Utara, NTT, Bali dan seterusnya masuk ke ITB, ngambil berapa? 6 atau 12 SKS gitu MBKM. Itu sebetulnya integrasi juga gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Kemudian mekanismenya itu apakah purely murni inisiatif mahasiswa yang mengajukan ke universitas, ataukah universitas punya sistematika sendiri yang otomatis
apa teman-teman masih, karena kan ya biasa ya kita tuh kawan-kawan mahasiswa tuh kadang-kadang kalau kita diskusi gitu mereka bilang oh iya itu kan universitasnya emang yang canggih gitu, yang bisa kayak integrasi gitu. Coba apa Mbak Elo di tempat saya mana ada gitu Mbak. Ini sekaligus mungkin kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa ya bahwa sistem integrasi itu apakah inisiatif mahasiswa ataukah ada sistem yang sudah baku yang ada di ITB ketika kemudian mahasiswa tinggal ngikutin flow-nya gitu. Jadi integrasi ini ada sistemnya. Jadi dipikirkan oleh para pengampu ya seperti direktorat kependidikan, wakil rektor akademik bidang kemahasiswaan. Itu ada. Jadi kalau mahasiswanya nanti diberikan sosialisasi, mau milih ini enggak. Jadi nanti dipilih. Jadi nanti milih dulu. Dia mau milih integrasi atau tidak. Kalau tidak, dia akan biasa kuliah biasa. Tapi kalau memilih integrasi, dia memiliki paket integrasi. Nah, paket integrasi ini itu sambil dia S1 dan S2 sekaligus. Sehingga S1-nya 4 tahun, S2-nya 1 tahun. Karena sudah embedded di dalam mata kuliah S1. Jadi bisa lulus. Dan uang itu SPP 1. Jadi kalau lagi S1 ya bayar S1. Tapi ketika lulus S1, S2 tinggal 1 tahun lagi dia bayar S2. Jadi dia tidak bayar double. Itu sebagai penarik minat para mahasiswa yang memiliki talenta dan IPK yang besar. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, integrasi ini sebetulnya kalau teman-teman di luar ITB itu dikenal dengan fast track. Saya tahu dari UI, dari mana lah gitu tahu ya, dari UPI juga ada fast track. Nah, itu ada. Tapi kalau di ITB sekarang fast track mulai diganti dengan integrasi. Nah, integrasi itu kan melebihi dari sekadar fast track. Sehingga dimulai di semester 5. Jadi kalau fast track itu semester 7, kalau integrasi itu semester 5. Bahkan tadinya mau di semester 3 tadinya. Tapi kan terlalu muda ya, terlalu muda. Nah, ini untuk mempercepat, bahkan nanti ke depan Mbak Elok dan teman-teman semua, ITB mau membuat seperti bagaimana menjadi doktor 7 tahun. Jadi S1 dapat, S2 dapat, S3 dapat gitu dari program PMSDU itu. Doktor unggulan gitu. Mau seperti itu. Tapi sudah ada yang PSMDU kalau nggak salah UI atau Gajah Mada, saya lupa lagi ada. Tapi ITB ini dulu lah, integrasi ini dulu gitu. Betul. Dan mohon maaf Mbak, jangan takut kepada teman-teman semua, termasuk Mbak Indria, jangan takut ya. Ke ITB itu gimana? Satu syaratnya harus lolos dulu. Jadi kita ngomong banyak mulai sampai integrasi ini judulnya adalah tiket masuk dulu nih Pak ya. Itu tiket masuk dulu. Ini yang akan kita bahas di sesi 2, kawan-kawan, jangan khawatir. Jadi nanti Pak Yan akan memberikan informasi seputar penerimaan mahasiswa dan ujian ya Pak ya. Mungkin ada linknya yang bisa Pak Yan sampaikan untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan info lebih lanjut. Mbak, ini ada Mbak Indria yang mau bertanya, boleh atau nanti? Sekarang saja, silakan. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, terima kasih. Dan menyimak itu kayak tergelitik telinga saya loh Pak Yan itu. Saya dapat informasi beasiswa S2 di ITB itu kalau tidak salah terakhir tahun 2012. Karena saya sudah mengajar, jadi itu khusus untuk guru, Pak Yan. Oh iya, oke. Ya, itu. Tapi karena memang kita berdasarkan DUK ya, yang tertua yang maju duluan, kebetulan saya mungkin masih terlalu junior, jadi saya tergeser yang maju yang senior dulu. Saya menerima, tapi ternyata setelah itu kok tidak ada info lagi untuk S2-nya. Nggak ada. Kemudian ini, ya, terus ini Pak, untuk sebenarnya ini Mbak Elo, seminar ini sebenarnya anak-anak SMA, SMK juga bisa loh mengikuti loh Mbak Elo, nggih. Jadi kita memang makanya kan kita juga kerjasama dengan komunitas SMK itu
biasanya dulu saya sama vokasi itu Bu, gurunya yang akan sampaikan ke murid-muridnya. Jadi misalnya Bu Indria gitu sebenarnya tuh bisa invite ke WA group murid-muridnya, karena kan memang kita juga tujukan untuk calon mahasiswa juga. Iya, saya sudah nge-share ke grup MGMB Jawa Tengah dan Kabupaten. Cuman ini saya mengikuti ini. Waduh, ini sebenarnya murid-murid ikut juga bisa ini untuk yang kelas 12 sebentar lagi kan mereka udah lulusan. Tapi tidak apa-apalah, nanti kita bisa sampaikan di sekolah masing-masing. Ya, Tapi dan tadi kami yang sebenarnya saya mau menanyakan. Iya, yang ingin saya tanyakan tadi yang katanya di edisi yang kedua apa? Yang nanti yang kedua ya caranya masuk, kemudian bagaimana mendapatkan, yang penting kuncinya masuk dulu. Jadi nggak jadi tanya deh, saya mengikuti aja Mbak Elo. Oke, baik. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, materi setiap kali Zoom kami selalu akan posting juga materi rekamannya di YouTube, bisa diputar ulang. Jadi misalnya kayak Bu Indra bisa juga diputar untuk bisa ke murid-muridnya Bu, ke komunitas kawan-kawan SMK SMA, baik guru maupun murid-muridnya. Baik, kemudian untuk materi Pak Yannya juga biasanya materi dari narasumber kami akan share di WA group yang kita sudah punya ya. Nanti teman-teman sekarang bisa fokus 100% ke pertanyaan ke Pak Yannya. Baik, monggo silahkan kalau saya jawab dulu Mbak Elok. Oh iya, monggo silakan Pak, monggo Pak Jadi Yannya. memang dulu itu banyak sekali Mbak Indria ya beasiswa guru untuk menjadi S2, kemudian beasiswa yang dari D4 bisa menjadi S2. Itu banyak sekali ya, non reguler terus bisa menjadi reguler dan seterusnya. Ini harus pakai kerjasama. Nah, dengan misalnya beasiswa unggulan dan seterusnya itu ada ya. Tapi sekarang sudah tidak tahu ya, mungkin persentase dana untuk beasiswa seperti itu sudah kurang ada lah di Diktinya, sehingga kita juga menjadi kesulitan gitu ya untuk memberikan kerjasama beasiswa itu. Jadi ya sayangnya Mbak Indria akhirnya pas mau masuk nggak ada, betul nggak ada, itu masalahnya. Tapi ketika masuk ke S2 ITB bisa mencari beasiswa sendiri di ITB, itu banyak beasiswanya gitu. Itu satu. Yang kedua, saya menyapa Dr. Alfi Lufiani, Kaprodi Kria di Jogja. Selamat datang, Mbak. Assalamualaikum Pak Yanyan, selamat salam ketemu lagi. Ini maaf nggak bisa off on kamera ya, Bu Elok. Selamat siang juga. Ya. Hatur nuhun, matur suwun. Mangga, Mbak Elok, udah. Masih ini, Mbak, masih mute, Mbak Elok. Ya, monggo silakan bergabung, selamat bergabung Bu Alfi. Tadi saya juga sampaikan juga bocoran ke Pak Yanyan. Pak Yanyan ada kaprodi juga nih, nggak kaprodi ITB aja, tapi kaprodi isi Jogja. Baik, monggo silakan Bu Alfi. Silakan bergabung apabila mungkin ada pertanyaan. Kita masih punya beberapa menit ke depan sebelum kita akan bahas langsung tentang ujian dan penerimaan mahasiswa baru di ITB tahun 2023 ini. Baik. Jadi teman-teman, kawan-kawan semua bagaimana? Apakah sesi ini saya bisa lanjut ataukah masih ada pertanyaan seputar materi presentasi dari Pak Yanyan? Saya cek di kolom komen dulu. Tampaknya memang semuanya ini mau menunggu kisi-kisi untuk bisa masuk Pak Yanyan. Jadi ketika dengar presentasi Pak Yanyan, mahasiswa, kemudian integrasi, kurasi, dan sebagainya di ITB itu kayaknya mereka bilang, aku udah tahu, pokoknya aku udah kepengen, gitu kan. Tetapi nomor satu sebelum itu semua, bagaimana Mbak Elo informasi penerimaan mahasiswa maupun mungkin jadwal-jadwal. Misalnya mungkin Pak Yanyan pagi ini tidak membawa secara detail, tapi mungkin ada semacam link ataukah
pusat informasi yang bisa kawan-kawan simak untuk bisa mengikuti ujiannya. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Elok, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi untuk masuk ke FSRD ITB itu ada jalur yang umum. Jadi umum dulu. Jadi umum dulu itu beda dengan yang khusus. Maksudnya gini, ITB itu punya 3 kampus. Yang pertama kampus Ganesha, kampus Cirebon, dan kampus Jatinangor. Ada 3 kampus. Nah, masing-masing memiliki prodi masing-masing. Rektornya cuma 1, kemudian dekannya 1, kaprodinya juga 1. Maksudnya tidak ada kaprodi Cirebon, tidak ada kaprodi Jatinangor. Yang ada kaprodi Ganesha yang membawahi juga Jatinangor dan Cirebon itu. Jadi supaya tidak salah informasi bahwa kita sama, itulah yang dinamakan PSDKU, program studi di luar kampus utama. Jadi gitu ya. Jadi bukan kalau Muhammadiyah kan Universitas Muhammadiyah ada rektor Muhammadiyah Bandung, ada rektor Universitas Muhammadiyah Jogja, gitu kan. Kalau ini enggak, 1 saja rektornya, dekannya juga 1, dan prodinya 1 juga, kaprodinya juga 1. Nah, kemudian ada tiga jalur untuk bisa dimasuki jalur tes. Pertama adalah SMPTN. Saya lupa lagi yang sekarang itu namanya apa, mohon maaf. Tapi saya tahunya SMPTN yang dulu lah, bukan yang sekarang gitu. Saya udah puyeng ya, banyak sekali istilah. Anggaplah SMPTN ya. SMPTN itu berdasarkan dari anak siswa yang kelas 3 di mana rapot kelas 2 dan kelas 3 awal kalau tidak salah itu menjadi portofolio, betul ya. Nah, saya cerita tentang masuk ke FSRD saja, bukan ke ITB tapi ke FSRD, bukan fakultas-fakultas lain. Ditambah portofolio. Nah, portofolio, kita ada yang bertanya, Pak, apakah rapot untuk masuk ke SMPTN itu dinilai? Jadi nilai juga, hanya tidak seketat yang di luar eksakta ya, di luar. Jadi kalau yang seni rupa desain aman lah, kalau punya begini pokoknya masukin lah, itu sebagai syarat, pokoknya rapot itu syarat. Tapi yang portofolio itu adalah utama. Portofolio itu ada gambar narasi, ada gambar benda, ada prestasi yang berhubungan dengan seni rupa desain, kemudian ada nanti itu yang SMPTN itu. Mudah-mudahan tidak berubah tesnya. Kemudian fase kedua ada SBMPTN. Fase S2 yang kedua SBMPTN itu masuknya siswanya itu adalah kelas 3 yang belum lulus dan 2 angkatan yang sudah lulus. Itu mudah-mudahan tidak berubah. Jadi itu boleh SBMPTN. Tapi SBMPTN itu harus ditambah dengan tes skolastik ya, kalau tidak salah gitu. Harus ada tes saya lupa, komputer tes apa gitu. Nah, itu kemampuan. Nah, itu ada, dan di situ nilai yang paling awal yang itu dulu dihitung berapa rata-ratanya, rata ya, misalnya gambarnya bagus tapi dia tidak masuk dalam tes skolastik ya, tes skolastik lupa lagi apa ya, komputer atau apa, saya lupa lagi. Nah, ini. Nah, jadi kalau dia tidak sampai ke batas standar tes itu, tes komputer ada ya, yang di pertanyaannya banyak di situ, itu tidak akan termasukkan menjadi calon untuk dinilai. Belum, itu belum.
Jadi yang pertama SMPTN itu adalah rapot dan portofolio. Yang SBMPTN belum portofolio dulu, tapi adalah nilai itu, nilai skolastik komputer itu. Kalau nilai komputer itu lolos berapa, misalnya sekian ratus ya, baru biasanya 600 ya, FSRD itu 600. Bagus kalau 660 gitu ya. 600 itu masuk biasanya ya. Dan itu baru dinilai, belum lolos, baru dinilai oleh penilai. Nah, tapi yang belum lolos tapi nilai gambarnya kelihatannya bagus, nggak lolos, itu udah nggak lolos karena di situ. Nah, ujian mandiri ya, ada ujian mandiri UM ya, ujian seleksi mandiri itu setelah SMPTN, SBMPTN gagal, baru ujian mandiri. Ujian mandiri itu ujian langsung, boleh Zoom atau mungkin sekarang mau ketemu, tapi biasanya Zoom karena banyak yang dari luar Jawa juga, kasihan kan datang gitu ya, masihlah boleh Zoom atau apapun. Saya belum tahu ya sekarang formatnya apa karena belum ada juklaknya. Nah, itu menggambar langsung selama 60 menit ya atau 120, saya lupa lagi. Pokoknya menggambar langsung di situ. Dan ada mata pelajaran yang diteskan. Nah, masalahnya adalah ketika ujian saringan mandiri ini apa? Uang SPP-nya double, Mbak. Jadi misalnya kalau yang SMPTN mah 7,5 juta. Kemudian yang SBMPTN-nya itu sama lah 7,5 juta. Nah, ini harus double. 15 juta gitu ya, yang biasanya SBMPTN 12,5, berarti ujian seleksi mandirinya ya 25 juta gitu. Apakah ada keringanan? Nanti keringanannya setelah diterima, mohon maaf ya, apakah dia tidak berkemampuan apa, bisa beasiswa, bisa beasiswanya tidak bayar, maksudnya tidak bayar, bisa dicicil atau bisa penurunan uang sekolah gitu, misalnya 12 juta atau 25 juta menjadi 7 juta, itu bisa gitu, asal jelas keterangannya, dia misalnya rumahnya gubuk gitu ya, rumah bagus mah nggak bisa ya, nanti akan ditinjau oleh peninjau yang ada dari ITB. Wah, ini punya HP juga 2, nggak bisa kalau gitu mah ya, nggak ada penurunan atau apapun. Kemana-mana pakai motor nggak bisa ya gitu. Nah, itu tiga itu. Nah, masing-masing 3 itu ada pilihan. Pilihannya bisa ke Ganesha, pilihannya bisa ke Jatinangor, pilihannya bisa ke Cirebon. Yang pilihannya ke Jatinangor hanya satu, yang di ACC, yaitu DKV ya. Tapi kalau yang Kria Cirebon itu hanya Kria. Tapi kalau yang Ganesha itu semua ada gitu ya, interior, DKV, seni rupa dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun depan ini ada penerimaan di luar, maksudnya ditambah ya, bukan Jatinangor, bukan DKV saja, tapi bisa apa gitu dan seterusnya gitu. Nah, satu lagi, berapa kuotanya? Nah, ini kan paling penting kuotanya. Jadi ITB itu tidak menganut kuota banyak, enggak. Walaupun sudah sedikit sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena ITB adalah PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi tidak jarang sekali mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Sehingga apa? Sehingga ya harusnya Kementeriannya mendapatkan mahasiswa sebanyaknya, karena yang daftar ke FSRD biasanya 1000-an lebih, bahkan pernah tembus 2000, pernah tembus. Tapi kita hanya menerima maksimal untuk Ganesha 250 atau 260 lah maksimal. Kemudian untuk Jatinangor yang DKV itu 60 lah. Kemudian Cirebon maksimal 45 sampai 60 kalau tidak salah. Jadi begitu. Jadi yang milih Cirebon pasti Kria. Yang milih Jatinangor pasti DKV. Tapi Pak, bisa nggak saya memilih Ganesha, Jatinangor, dan Cirebon? Boleh, karena nanti ada pilihan. Pilihan mengisi pilihan itu
salah 3 atau 2, saya lupa lagi. Ada begitu, gitu ya. Mohon Demikian maaf. Mbak Elok, Ya, kalau ada pertanyaan silakan. iya, mohon maaf. Tadi untuk pilihan, kemudian pilihan kampus, apakah itu juga bagian dari strategi untuk bisa strategi kompetisi ya? Maksud saya gini, katakanlah di Ganesha itu daya tampungnya mungkin paling besar ya, tetapi kan mungkin input yang masuk juga katakanlah ribuan juga besar. Nah, jadi mungkin ada tips nih dari Pak Yanyan, apakah kemudian lokasi itu punya spesifikasi yang menentukan kuota tiap-tiap daerah, maksudnya gitu Pak. Jadi misalnya nih saya Kria, wah ya udahlah saya mantep walaupun kampusnya di Cirebon, tapi kan tetap ijazah saya ITB gitu ya. Nah, apakah kemudian mengambil Cirebon itu lebih tinggi daripada di Ganesha? Begini Mbak, saya lupa menerangkan bahwa di Ganesha itu 250-260 itu ada 5 pilihan. Jadi ada DKV, ada desain produk, ada interior, ada kriya, dan ada seni rupa. Jadi 5. Jadi sebetulnya ya masing-masing prodi itu bisa menerima maksimal 60 atau ada yang 45, ada yang cuman 40 dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan 250 per prodi, tidak, tapi 250 satu fakultas. Nah, kalau untuk yang Jatinangor Cirebon itu 60 itu satu prodi. Gitu. Oke, Kria saja. Kria saja yang Cirebon dan DKV yang Jatinangor. Jatinangor. Ya, 60. Jadi silakan teman-teman bisa memikirkan saya milih mana ya gitu. Kalau mau milih Ganesha, itu banyak semua yang milih Ganesha karena ITB itu Ganesha. Tapi ada juga yang mau memilih setelah lihat kemampuan saya memilih Jatinangor, saya memilih Cirebon. Ada yang begitu, akhirnya lolos. Ya. Ketika lolos, terus apakah kualitas pengajarannya sama? Sama, tidak beda. Toh saya juga ngajar di Cirebon, saya ngajar di Jatinangor, saya juga gitu. Nah, teman-teman juga di yang lain ngajar juga dan seterusnya. Tidak, ya cuman posisi saja, yang satu Jatinangor, yang satu Cirebon gitu. Bahkan kita mau minta akreditasi awal gitu dari Cirebon dan Jatinangor itu bagaimana. Nah, sehingga teman-teman karena kebanyakan ingin ke Ganesha, betul ya, yang dari calon itu ITB itu Ganesha, lupa bahwa sebetulnya banyak yang masih mau di Cirebon dan banyak masih mau yang di Jatinangor. Soal ketatan, Mbak. Nah, ini soal ketatan ya. Misalnya kalau di Ganesha itu 1 berbanding 20 kurang lebih. Tapi kalau di Cirebon 1 banding 5 gitu. Jadi bisa lolos itu, bisa lolos. Silakan gitu. Kalau kira-kira udahlah sama, ijazahnya sama, mendapat kesempatan ke luar negerinya sama, mendapatkan beasiswanya sama, samalah. Cuman karena di Cirebon dan di Jatinangor itu saja. Oke. Apakah kemudian nanti S2-nya Kria, karena Kria memang kampusnya ada di Cirebon, apakah S2-nya Kria juga di Cirebon, Pak? S2 itu hanya ada di Ganesha, jadi tidak ada di Cirebon dan Jatinangor, nggak ada. Nah, kalau yang ikut integrasi, ini integrasi ya, karena S1 jadi langsung S2, asal ada kesesuaian jadwal Cirebon, Jatinangor, dan Ganesha, mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa integrasi. Barangkali begini, di Cirebonnya dia minta ke dosen yang di Cirebon, tolonglah dosen Cirebon jangan ada yang ngerabu mengajar di Cirebon, bolehkah? Gitu. Misalnya boleh, berarti yang ngerabu itu dipergunakan khusus di Ganesha, dia gitu. Jadi kita harus rektor itu menyatakan harus ada kesetaraan antara Ganesha, Cirebon, dan Jatinangor. Oke. Kalau misalnya tadi seperti Kria hanya ada di Cirebon, artinya yang namanya mahasiswa Kria mereka akan ada di Cirebon. Berarti sama kasusnya ketika DKV, mahasiswa DKV hanya ada di Jatinangor ya Pak ya, di Ganesha nggak ada ya Pak ya?
Kalau di ITB, di Ganesha itu 5 prodi. Jadi Oke. DKV, ya DKV, desain produk, kriya, interior dan seni rupa. Tapi kalau di Jatinangor hanya ada DKV, kemudian hanya ada di Cirebon kriya itu. Belum, tadinya di Cirebon mau 2, kriya dan desain produk. Nah, di Jatinangor tadinya mau 2, yaitu DKV produk, 3 lah kalau nggak salah, seni rupa. Tadinya mau begitu gitu ya. Tapi barangkali belum ada kesiapan infrastruktur dan seterusnya, jadi baru buka itu. Jadi kalau teman-teman yang mau memilih kriya, bisa kriya Ganesha, bisa kriya Cirebon. Yang mau memilih DKV, bisa DKV Ganesha dan DKV Jatinangor. Begitu, Mbak. Oke. Jadi artinya ini yang kita baru tahu ya. Tadinya tuh kita berpikir bahwa kalau sudah di Jatinangor dan di Cirebon, artinya tidak ada jurusan itu mahasiswanya di Ganesha. Tapi ternyata double ya. Artinya double. untuk kriya dan DKV lebih banyak ya. Iya. Baik. Mohon maaf Pak Yanyan, karena waktu juga yang membatasi kita. Nggak kerasa, Mbak ya. 11.44 di rundown saya sudah alarm, sudah mulai bunyi. Waktunya kita untuk, saya ingatkan kawan-kawan, presensi sudah kami posting di kolom komen, di chatting. Silakan untuk mulai mengisi. Kemudian sambil teman-teman mengisi semuanya, kita akan seperti biasanya dokumentasi. Mohon maaf, ini apakah ada yang bertanya lagi? Nanti kalau ada ya susulan pertanyaan, saya boleh Pak ya di WA Group, mungkin ada yang pertanyaan, saya sampaikan Pak Yanyan dan saya akan sampaikan ke teman-teman yang bertanya. Dengan Kira-kira senang hati. terima kasih banyak. Jadi teman-teman, artinya jurusan kriya mempelajari batik, tekstil, seni, tidak menutup kemungkinan buat kita semua untuk gabung di ITB, karena nyatanya tadi itu banyak sekali kantong-kantong atau jalan masuk untuk ke ITB. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan berdoa. Saya doakan teman-teman yang punya cita-cita untuk bisa, yang sekarang mahasiswa bisa S2, yang S2 bisa S3, dan teman-teman yang SMK juga bisa gabung. Apalagi juga guru-guru tadi seperti Bu Indria pun untuk beasiswa bagi guru-guru di SMK juga bisa lanjut. Terima kasih banyak Pak Yanyan. Jadi kawan-kawan, kita akan lanjut untuk sesi dokumentasi. Mohon dibantu untuk Kak Aula atau admin Pak Doni untuk dipandu. Mohon kawan-kawan untuk dibuka. Bu Alfi, selamat siang. Bu Sri Prihati. Bu Sri Prihati itu dari BPPMPV, Pak. Jadi Badan Vokasi. Mungkin saya kasih kesempatan open mic, monggo Bu Sri Prihati. Jadi tempo hari saya diundang sama BBP MPV. Jadi Badan Vokasinya Diknas, Pak, gitu. Mungkin yang bisa bantu ke guru-guru. Mic-nya belum nyala, Bu Sri. Ya, selamat siang Pak Yan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi saya karena ada acara, jadi baru gabung jam 11. Nyun sewu, iya. Cuman tadi sempat Bu Indria ya sudah berbincang-bincang Pak. Kemarin Bu Elok memang minta dihubungkan dengan kepala kami. Kebetulan kantor kami itu Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Pak. Jadi kantor kami ini bertugas mengembangkan kompetensi guru-guru SMK se-Indonesia. Nah, kemarin yang baru saya share ke Bu Elo itu MGMP Jawa Tengah. Kebetulan ketuanya Bu Indria ngaten. Iya, jadi yang Jawa Timur ya. Selamat siang Mbak Indria. Nah, yang Jawa Timur, ya, yang Jawa Timur juga di seri-seri sebelumnya yang sudah masuk di grup Bu Elo itu banyak juga guru-guru SMK Bu Elo sebetulnya Oke, baik. Iya. Ya, jadi katakanlah mungkin tadi Bu Indria di Jawa Tengah, saya rasa Jawa Timur dan luar Jawa itu banyak loh Bu yang butuh informasi. Iya, betul, iya. Kuliah seni sekarang kan
lagi naik daun. Tidak hanya kalau dulu mungkin kita tahunya ilmu eksak maupun IPS, sekarang Iya. seni itu saya rasa saya lihat data dari LTMPT apa itu, saya lihat peminat dan jumlah kursinya sangat jauh sekali gitu. Di isi Jogja pun saya juga lihat gitu, peminatnya sampai ribuan, tapi kapasitasnya hanya ratusan sampai puluhan gitu, bahkan kadang-kadang Iya, cuma iya. belasan. Baik, mohon maaf Iya, semuanya. iya. 11.48 Iya. saya harus Iya. segera tutup. Iya, Kita terima akan kasih, Mbak Ella. dokumentasi dulu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu Sri Hati, sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih Mbak Ella. Terima kasih Pak Yan. Mohon bantuan kawan-kawan di admin, kita mau dokumentasi dulu. Mohon kawan-kawan untuk membuka kamera sebentar, kita mau dokumentasikan. Dihitung ya. Ya. Boleh di open cam sebentar, teman-teman, kalau misalnya ada yang kita tunggu lagi. Kalau misalnya masih ada. Oke, sambil kita ini ya, kita capture 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Slide-nya. Baik. Terima kasih semuanya. Kami menunggu untuk jangan lupa mengisi form absensi. Sembari teman-teman mengisi form absensi, biasanya kita akan putar film. Semoga tidak ada masalah. Tetapi apabila mungkin nanti ada kendala, maka kawan-kawan sudah bisa live bisa meninggalkan Zoom-nya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yanyan yang sudah meluangkan waktu pagi ini. Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan mahasiswa, kakak-kakak, semoga semuanya punya cita-cita ke ITB bisa tercapai. Amin. Akhir kata. Amin. Boleh undang saya lagi pesertanya SMK atau SMA, boleh? Iya, siap. Saya juga bantu nanti, Mbak Ella. Ya. Diwajibkan aja yang mau masuk seni rupa gitu. Oke. Saya akan arrange dengan vokasi Dignas, dengan Bu Sri Prihati, dan salah satunya baik, siap Mbak Ella. Karena Indira itu kan ketua komunitasnya di Jawa Tengah, masih Jawa Tengah, Iya, Pak. betul. Sekarang vokasi ke seluruh Indonesia. Iya. Karena tempoh hari saya lihat, waduh, itu sampai dari Papua segala macam kan pesertanya. Iya, banyak sekali, Bu. Setiap provinsi ada, ya Bu ya. Iya. Melalui komunitas nanti, ya. Siap. Akhir kata, terima kasih Pak Yanyan, terima kasih semua peserta siang ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa, insya Allah kita akan ketemu lagi di Sabtu minggu depan dengan narasumber dari Esmod Jakarta. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tercapai semua cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella. Silakan teman-teman untuk mengisi absensi sembari melihat film pendek yang kami produksi untuk biasanya kampanye untuk lawasan batik kuno yang kami angkat kembali. Terima kasih. Suaranya belum masuk ya, suara. Oke, terima kasih. Awalnya kami menyangka ini adalah kenangan indah. Ternyata bukan sekedar kenangan indah. Ini kenangan penting. Ini
Ini kenangan bersejarah. Sejarah bagi kami, sekumpulan hati yang ditautkan dengan bunga darah bernama keluarga. Tapi ternyata tidak. Ini bukan sekedar sejarah bagi keluarga. Ini sejarah bagi bangsa. Semakin kami menelisik, meraba, merasa, mendecak, menggemuruh rasa di dada. Bukan. Ini bukan sekedar sejarah bagi bangsa. Ini sejarah bagi peradaban. Kisah lebih dari 100 tahun yang lalu itu kisah tentang kesungguhan. Sejak 1912, semesta melihatnya. Saksi sejarah merasakannya. Lantas kita menerka-nerka. Terbuat dari apa hati para pembatiknya? Berasal dari mana geliat semangat kehalusan akan cantiknya? Siapa pemelihara nafas panjang tak berkesudahan itu? Peradaban yang luhur, di mana kami menemukan kecantikan, keindahan, kekuatan, kegigihan, ketegaran, seni adil hukum, asa dengan baluran cinta budaya anak manusia yang tidak lengkap dimakan usia. Hingga pada suatu hari, nenekku berkata, kakekku adalah cucu dari Haji Bilal, nama di belakang semua cinta dan keindahan itu. Kemudian, Hajah Amronah dan Haji Prawiro Yuwono, kakek nenek bapakku melanjutkannya. Semua jejak tersimpan rapi pada batik, dengan identitas di setiap sudut lembaran cinta itu. Siti Suharni. Selanjutnya, aku, anak dan cucu kelak, serta kita semua penikmat keindahan ini akan mewarisi kenangan. Simpan baik-baik, sayangi dengan indah, resapi dengan bijaksana, karena cinta ini tak akan berhenti. Karena cinta ini abadi.